Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel YouTuber Insabs ya. Berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah tentang channel Pikinaki Ome TV. Sedih banget teman-teman ya. Apa di sini yang sedang viral yang kita bahas? Inilah penyebab daripada subscriber yang 1 juta yang hampir 2 juta itu sudah hilang dari YouTube. Pikinaki channel itu sudah hilang, dihapus sama YouTube teman-teman. Ini sangat trending terkait yang Pikinaki ini. Saya termasuk penonton pengepennya yang sudah beberapa bulan saja sudah 1 juta subscriber. Subhanallah. Tapi di sini ternyata teman-teman, setelah saya cek, channel Pikinaki yang 1 juta lebih subscriber itu hilang, ditelan sama bumi. Setelah kita cek di channelnya teman-teman, yang ini kita coba katakan kunci Pikinaki ya. Di sini subscribernya, di sini videonya baru 1 teman-teman. Di sini Pikinaki ada 16 video. Kita lihat nih, ada 265 subscriber, ini baru 6 video. Ada 24.000 subscriber. Yang 1 juta itu kemana teman-teman ya? Entah siapa yang mengambilnya, apakah YouTube atau pihak ketiga atau pihak keempat atau teman kerjanya gitu teman-teman ya. Teman karyawannya. Ini kita bahas teman-teman ya. Nanti setelah kami verifikasi, setelah kami tonton beberapa channel, ternyata kita menemukan penyebab subscriber bahkan channel Pikinaki itu hilang drastis. Dan ini sangat drastis dan sangat menyedihkan sekali teman-teman, ketika sebagai YouTuber yang sudah berjuang begitu sehingga mendapatkan 1 juta subscriber, 2 juta subscriber itu sangat sulit sekali. Dan ternyata setelah kita mendapatkan begitu banyak subscriber, ternyata down. Makanya YouTuber Insab sekarang insaf teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang mau berkomentar kira-kira apa sih penyebabnya yang subscriber yang 1 juta 2 juta subscriber dari Pikinaki itu hilang. Silakan kami tunggu di kolom komentar. Dan bagaimana perasaan teman-teman seandainya teman-teman berada di posisi Pikinaki sekarang. Nah, saya lihat di sini, Mas, tapi itu kan Pikinaki kata kuncinya. Kalau Ome TV, kita cari Ome TV. Kita cek di Pikinaki Ome TV, itu juga sama. Bahkan di sini lebih menyedihkan, teman-teman. Ini baru 2 subscriber, baru 2 videonya. 1 subscriber nih, 1 subscriber. Nah, ternyata di sini teman-teman, menyebabkan di sini adalah ada kecemburuan ya. Ada kecemburuan mungkin dari, tidak tahu lah itu mungkin hubungan internal atau masalah internal mereka di tim-tim mereka. Mungkin di temennya juga ada yang jahil gitu, ada yang cemburu, ada yang iri, biasa seperti itu. Nah teman-teman, nanti silakan ketika membangun channel, jadi percayakan sama orang yang dipercaya, kemudian teman-teman serahkan ke orang-orang yang dipercaya. Atau kalau bisa nih buat MOU nih, kayak channel-channel besar kayak channelnya Run Entertainment, kayak Baim Paulo itu, ketika dia merekrut sebuah tim itu dia membuat MOU di atas materi. Nah, ketika Anda kendala, dia bisa mempenjarakan orang yang kerjasama seperti itu dengan bukti-bukti yang sudah disediakan. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami seperti Pikinaki ini. Ya, ternyata teman-teman setelah kami membaca berita, mengupas beberapa channel, satu penyebab Pikinaki hilang dari YouTube, subscribernya hilang yang 1 juta bahkan hampir 2 juta itu adalah, pertama, karena Pikinaki itu membahas konten yang memang agak vulgar teman-teman ya. Kita ketahui di situ memang agak channel dewasa, dia tidak menutupi aurat begitu, yang namanya memang ketika nonton sama berkolaborasi atau menelpon sama orang Rusia misalkan atau orang-orang bule, itu memang di sana tidak ada apa istilahnya, tidak ada penutupan. Nah, sehingga itu yang menyebabkan YouTube itu kenapa begitu agak menuju ke seksual atau ke konten yang pornografi. Nah, itu merupakan salah satu melanggar komunitas daripada komunitas YouTube. Nah, setelah kami klarifikasi, itu selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan teman-teman. Jadi channel Pikinaki ini melanggar komunitas. Belum sampai 99 hari, dia sudah ada sekitar 5 lebih, ya di bawah 10 intinya. Itu videonya melanggar komunitas. 1 minggu sekarang misalkan dia melanggar komunitas,
besok minggu lagi melanggar komunitas. Nah, sehingga sudah 3 kali melanggar komunitas, maka dia kena penalti. Kenapa begitu? Karena Pikinaki tidak membelur posisi yang mengandung pornografi. Itu yang menyebabkan YouTube kesel, atau istilahnya itu channel Pikinaki Ome TV ini kena banned channelnya dan dihapus sama YouTube. Seharusnya kalau Pikinaki itu cerdas, begini sederhananya teman-teman ya. Kalau saya sih, misalkan subscriber saya 1 juta nih, karena kita tidak tahu dunia online itu, yang namanya dunia online itu, yang namanya iri segala macam kita tidak tahu ya. Yang namanya di-merit itu harus kita was-was. Kayak channel-channel yang besar, dia biasanya membuat channel tumbal. Seandainya Pikinaki cerdas kemarin, dibuat aja channel baru, ya channel tumbal, ya. Ketika ada apa istilahnya itu, ketika ada strike, ketika ada pelanggaran komunitas, dan Pikinaki silakan diumumkan di channelnya itu, ya, bahwa channel saya ini dihack sama orang. Silakan subscribe channel saya yang sebelah atas nama ini, begitu. Nah, sehingga subscribernya itu menuju ke channel yang baru ini. Nah, setelah banyak menuju di sini, misalkan otomatis sudah 500.000 subscriber, maka tidak apa-apa channel yang utama ini di-banned. Ya, seandainya dia berpikir begitu, tapi beliau tidak berpikir begitu, teman-teman. Mungkin karena dia lebih asik di situ, lebih asik video call, menggunakan Ome TV sama orang Rusia, orang Palestina, orang Inggris, orang Amerika dan sebagainya, sehingga terlupa dengan trik seperti itu. Nah, teman-teman, itu semoga bermanfaat ya. Ketika channelnya besar nanti silahkan buat tumbal channel ya, buat tumbal channel kayak Mas Timon, kayak misalkan kayak Gondrong Labanan, itu dia buat tumbal channel, dan itu merupakan salah satu ladang yang double dapat ikan, artinya double kita dapatkan dalam sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan. Nah, teman-teman, itu yang saya dapatkan. Ternyata Pikinaki ini sebelum 90 hari atau 3 bulan itu dia mengalami strike atau pelanggaran komunitas sudah 3 kali. Itulah yang menyebabkan channel Pikinaki loose. Persis seperti calon sarjana. Silakan teman-teman ya, jangan sampai melanggar komunitas, karena sekarang YouTube itu sangat ketat. Kita boleh berbahagia, tapi perlu kita lakukan ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang tidak disukai sama YouTube. Jadi bukan karena ada orang yang jelek, yang iri melaporkan ke YouTube, bukan ya. Karena kontennya itu menampilkan muka, tidak mungkin dilaporin sama orang, tidak mungkin melanggar hak cipta. Tapi kendalanya adalah Pikinaki itu tidak mengedit dengan bagus yang berkaitan tentang konten pornografi. Itu yang menyebabkan pelanggaran komunitas sudah 3 kali bahkan lebih dalam 90 hari, otomatis channel kita akan di-kick sama pihak YouTube. Oke, tapi di sini saya melihat ada channel barunya. Ini baru, yang asli dia namanya Pikinaki Live Streaming. Pikinaki Live Streaming ini baru dibuat, dia sudah mendapatkan 25 subscriber. Seperti kata saya tadi teman-teman, nah, seandainya dia cerdas begitu, ketika sudah 1 juta lebih subscriber itu dibuat channel tumbal ya. Dengan Pikinaki Live Streaming ini diumumin kepada subscribernya, loh ini loh channel saya yang baru, ini loh channel saya yang baru, sehingga subscribernya berlari ke sana, sehingga untuk mendapatkan 1 juta itu akan kembali lebih cepat teman-teman. Nah, itu dia ya, ini dia channel barunya namanya Pikinaki ya, Pikinaki Streaming. Ini videonya belum ada, kontennya belum ada ya, tapi inilah channel yang aslinya. Buat teman-teman nanti melihat berita atau hal yang terkait dengan Pikinaki, bisa tonton nih tentang beritanya. Kenapa sih subscribernya yang 1 juta lebih itu hilang lenyap belum sampai setahun teman-teman ya. Sabar Pikinaki, insya Allah ada hikmahnya. Terus berjuang, bersemangat, dan mungkin ada rezeki di tempat lain. Oke, saya rasa begitu info terkait kenapa hilangnya channel Pikinaki Ome TV di channel YouTube. Semoga bermanfaat, dan silakan buat teman-teman mungkin ada pendapat lain penyebab hilangnya, bisa di kolom komentar ya. Kami tunggu terkait favorit kita Pikinaki channel yang ahli bahasa. Oke, thank you, syukron, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.